Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba membahas tentang dependency parsing, di mana bahasan tentang dependency parsing ini saya ambil terutama dari buku Speech and Language Processing yang edisi 3 ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini adalah buku Speech dan Language Processing. Nah, saya di sini mengambil chapter 15 ya. Chapter 15 yang paling bawah ini, di mana sebelumnya yaitu di bab 12, 13 dan 14 telah dibahas tentang konstituensi, grammar dan parsing. Nah, kita membahas tentang dependency parsing, di mana di situ ya, di bab 15 itu ada beberapa bagian. Nah, kita akan mempunyai insya Allah beberapa video. Ini adalah video pertama ya, video pertama yang tentang pengantar. Kemudian insya Allah nanti ada video-video berikutnya ya. Tadi sudah dikatakan ya bahwa di 3 bab sebelumnya itu adalah tentang konstituensi ya, tentang konstituensi dan berkaitan dengan konteks free grammar, kemudian dihasilkan konstituensi base-nya ya. Jadi parsing yang konstituen, yang dimana di situ terutama menggunakan potongan-potongan atau frase-frase. Kemudian di sini yaitu mengambil dari bab 15 di buku tersebut, kita membahas satu family lain, grammar yang lain yang disebut dengan dependency grammar ya. Yang disebut dengan dependency grammar, yang dimana dependency grammar ini juga penting ya, juga penting untuk sistem speech dan language processing ya. Dimana di dependency grammar ini konstituensi frase ya, jadi ada frase-frase dan aturan-aturan struktur frase ya, itu tidak digunakan atau tidak berperan secara langsung. Tidak berperan secara langsung, berbeda dengan yang sudah dibahas di bab-bab sebelumnya, yaitu tadi bab 12, 13 dan 14, yang dimana itu adalah strukturnya adalah struktur frase. Ya, dimana di sini di dependency grammar ini yang kita sedang bicarakan ini, kita tidak mempunyai struktur frase, tetapi kita menggunakan langsung kata-kata atau kadang-kadang lema di dalam sebuah kalimat ya. Dalam sebuah kalimat itu langsung digunakan kata-katanya. Kemudian himpunan-himpunan kaitan antar kata tersebut secara biner ya. Jadi relasinya secara biner antar kata-kata di dalam kalimat tersebut ya. Ini contohnya. Kita lihat dependensi tersebut bisa diilustrasikan dalam sebuah diagram ya. Seperti ini ya contohnya. Ini ada sebuah kalimat ya, ada sebuah kalimat, kemudian kita lihat ada dependensinya. Ya, kita lihat di sini berbeda dengan kalau yang strukturnya frase. Di sini langsung antar kata itu dihubung-hubungkan, ada relasi binernya. Ada relasi binernya. Ada relasi biner yang untuk kata ini, contoh kata ini, I prefer the morning flight through Denver, ini bisa
representasikan dengan seperti ini atau dengan seperti ini. Kita lihat bahwa untuk yang kedua, yang sebelah kanan ini tidak ada panah-panah, yang artinya kalau yang ke bawah itu secara implisit adalah panahnya ke bawah ke sini. Ya, seperti ini ya. Jadi bisa dinyatakan dengan cara yang kiri atau yang kanan. Hanya kalau yang kiri ini kebetulan ada tercantum fungsi-fungsi relasinya, seperti ada ini adalah end subject, ada root, ada direct object, dan lain-lain. Kebetulan yang di sebelah kanan tidak dituliskan. Kalau dituliskan bisa juga sebenarnya. Nah, di sini ada beberapa tipe atau di sini ada tipe dependensinya, ya, ada beberapa tipe dependensinya. Ya. Tipe dependensi seperti tadi ada subjek, ada objek, dan lain-lain ya. Ya, jadi seperti di contoh yang tadi, yang 15.1, yang contoh di kiri ini ya. Ini ada beberapa tipenya, ada beberapa jenis hubungannya, ada end subject, ada D object, direct object, ada determiner, ada end mode ya, ada case, dan lain-lain. Ya, kita sebut itu adalah tipe dependensinya ya. Jadi tipe dependensinya itu ada macam-macam yang tadi kita sebutkan. Dan kita mempunyai daftar. Nanti kita mempunyai daftar jenis-jenis relasi gramatikal tadi. Ada end object dan lain-lain. Kemudian ada tambahan, seperti tadi ada contohnya, ada root ya. Ada root, yang itu adalah tambahan, artinya tidak ada di kata ya, jadi adalah tambahan. Kalau yang lain adalah hubungan antar kata, ini adalah tambahan, di mana root itu merupakan head ya, merupakan head dari keseluruhan struktur kalimat tersebut ya. Nanti akan kita lihat ada head, ada dependent ya. Ada head, ada dependent ya, dimana jadi ini sini ada hubungannya itu adalah ada dari head ke dependent. Kita lihat atau kita balik lagi yang tadi untuk panah-panah seperti ini ya. Ini itu adalah dari seperti misalkan contohnya dari prefer, ini adalah head, kemudian dependentnya adalah flight ya. Jadi yang menuju ke panahnya dari head ke dependent. Kalau menggunakan gambar yang sebelah kanan, itu artinya head itu adalah di atasnya, ini adalah headnya adalah prefer, kemudian dependentnya itu di sini ada dua, jadi ada I dan flight. Kemudian flight itu adalah headnya ya, yang dimana dependentnya itu adalah the dan morning dan Denver. Kemudian Denver itu adalah head, yang dimana dependentnya adalah kata through. Nah, ini kita lihat, ini ada struktur dependensi ya, kemudian ada struktur frase, di mana struktur dependensi yang kita pelajari sekarang, kemudian struktur frase yang ada di bab sebelumnya. Ini adalah untuk kalimat yang sama ya. Untuk kalimat yang sama, yaitu kalimatnya adalah I prefer the morning flight through Denver, yang kemudian kalau di dependensi adalah yang sebelah kiri ya. Kita lihat untuk yang dependensi ini adalah dari kata-kata langsung, hubungan-hubungannya. Kemudian kalau dari untuk yang struktur frase, kita lihat ini ada mempunyai tambahan-tambahan. Biasanya ini ada misalkan non phrase ya, kemudian ini adalah
preposition phrase ya. Ini ada verb phrase dan lain-lainnya. Ya, jadi untuk dependensi di sini kita tidak ada phrasal konstituen, tidak ada frasa ya. Kemudian juga biasanya tidak ada categorical leksikal, yaitu tidak ada part of speech-nya ya. Balik lagi kita lihat di sini yang dependensi sebelah kiri kita lihat tidak ada, berbeda dengan yang di sebelah kanan. Ada misalkan ini ada noun ya, ada noun, ada preposition dan seterusnya ya, ada verb dan lain-lain. Kalau di yang sebelah kiri tidak ada. Jadi hanya terdiri dari, ini adalah hubungan-hubungan langsung ke itemnya, atau di sini adalah ke kata-katanya. Ya, kemudian di sini disebutkan bahwa dengan hubungan-hubungan ini secara langsung, yang dimana hubungan-hubungan antar kata-kata tersebut ya, dependensi antar kata-kata tersebut itu, jadi di satu sisi kita bisa lihat ya bahwa hubungan-hubungan antar kata tadi, atau seperti misalkan mana objeknya, mana subjeknya dan seterusnya, itu bisa terlihat. Yang dimana kalau untuk yang bentuknya frase, struktur frase itu tidak bisa terlihat langsung, atau di sini tertutup atau terkuburkan dengan informasi-informasi dari frase. Kita lihat di sini, misalkan contoh untuk verb ya, untuk verb prefer ya, gimana kita lihat di sini ada prefer, kemudian ini adalah hubungan dependensinya. Prefer itu sebagai head, ini mempunyai dependennya itu I, dan dependennya itu adalah flight. Kita lihat langsung ya, bisa terlihat. Dimana kalau kita beri keterangan jenis hubungannya, itu adalah I itu adalah subjek, kemudian flight itu adalah objek. Nah, kita tidak bisa lihat kalau di yang struktur frase yang sebelah kanan ini ya. Jadi ini ada, misalkan di sini ada prefer dengan I, dengan di sini flight. Nah, kita nggak bisa melihat hubungan bahwa I itu adalah subjek, di mana prefer itu adalah predikat, kemudian I itu adalah subjek, kemudian flight ini adalah objeknya. Kita nggak bisa lihat kalau menggunakan struktur yang kanan atau struktur konstituen tersebut ya. Demikian juga contoh yang lain di sini untuk misalkan morning dan Denver ya, merupakan dependent atau modifier, dependent atau modifier ya, dari flight. Jadi kalau flight ini sebagai headnya, head itu adalah katakanlah yang utamanya di dalam sebuah frase ya, kemudian ini ada modifiernya atau dependennya, dan ada morning dan Denver ya. Kita tidak bisa lihat untuk struktur yang kanan ini, di mana flat itu adalah di sini misalkan yang tadi itu adalah sebagai head, kemudian ada morning, ada Denver. Ini kita nggak bisa lihat karena tidak begitu jelas ya, karena ini kita ada frase-frase, kemudian ini kan tidak bisa langsung ada kita lihat seperti ini ya. Dependensi, hubungan dependensi itu bisa juga dinyatakan tidak dengan grafik, dengan gambar seperti itu, tapi diperlihatkan dengan teks ya di sini.
Nah, kita misalkan contohnya ini adalah hasil dari Stanford parser yang online ya. Stanford parser yang online, kita lihat di sini ya, ada Stanford parser ya. Ya, dari Stanford parser ini salah satu parser yang cukup populer ya. Ini di sini maka bentuknya adalah seperti ini. Dimana di sini yang atas ini adalah yang frase, kemudian di sini adalah yang dependency. Nah, misalkan contohnya untuk kasus yang tadi ya, I prefer the morning flight through Denver, ini bisa dinyatakan dengan seperti ini. Ya, untuk yang dependency, atau yang seperti yang kanan ini untuk yang frase. Meskipun dengan catatan ya, kalau dibuat pohon yang dependency ataupun juga yang frase itu berbeda pohonnya dengan yang slide sebelumnya ya. Berbeda pohonnya dengan slide sebelumnya. Tapi di sini yang ditekankan adalah bahwa representasinya bisa direpresentasikan dengan seperti ini. Jadi di sini untuk yang dependensi ya, di sini ada kan kita bisa lihat seperti ini. Di sini misalkan ini adalah binary, hubungan antara dua root, ini adalah prefer, ini adalah rootnya, kemudian dari prefer itu ke I di sini ini adalah sebagai end subject, kemudian dari prefer ke flight ini adalah sebagai objek ya, dan seterusnya. Demikian juga untuk yang frase seperti ini. Nah, ini bisa digambarkan pohonnya dengan cara seperti ini, yang sebenarnya representasi yang lain. Ini dengan teks, kalau yang sebelumnya dengan gambar. Nah, bisa juga dinyatakan, direpresentasikan dengan seperti ini. Ini saya ambil dari Wikipedia ya, di mana untuk dependency ini adalah misalkan kalimatnya seperti ini ya. Kemudian dinyatakan dengan pohon yang seperti ini ya, pohonnya. Tetapi kita lihat urutannya ya, urutan kata-katanya we, kemudian diikuti dengan are, diikuti dengan trying, diikuti dengan to, dan seterusnya. Ini masih urutannya kelihatan, jadi lebih mudah dibaca. Kemudian pohonnya disesuaikan urutannya, bahwa we dulu, kemudian are, kemudian trying, kemudian to, ini disesuaikan. Nah, di sini keuntungannya kita bisa melihat bahwa kalimat aslinya seperti itu urutannya, sehingga bisa lebih jelas ya. Kemudian untuk yang frase kita bisa gambarkan juga seperti ini, di mana di sini tidak ada non frase dan seterusnya, tapi di sini adalah dituliskan ini adalah headnya ya, yang headnya dituliskan ya. Keuntungan dari dependency grammar ya, ini keuntungan utamanya adalah untuk bahasa-bahasa yang morphologically rich ya, yang kaya morfologis. Morfologis itu adalah pembentukan kata-kata ya. Jadi seperti misalkan kalau di bahasa Inggris atau beberapa bahasa yang lain seperti bahasa Arab dan lain-lain, ada misalkan kalau kata kerja itu ada kata kerja yang present, ada yang past, dan seterusnya, yang ditulisnya berbeda ya, ditulisnya berbeda. Dan kemudian yang paling penting dari keuntungan atau keunggulan dari dependency grammar ini adalah kita bisa dengan lebih mudah kita menyatakan untuk bahasa-bahasa yang mempunyai urutan kata-kata yang bebas ya, atau lebih bebas, relatif
bebas ya. Jadi misalkan untuk sebuah kalimat ya, itu katanya, sebuah kata bisa diletakkan di tengah, di belakang, atau di depan, yaitu bisa saja. Tentunya tidak 100% bebas ya, tapi ada aturan, tapi itu relatif bebas ya. Jadi salah satu yang terkenal itu adalah bahasa Czech ya. Di sini adalah bahasa Czech yang salah satu yang dikenal fleksibel. Misalkan contohnya di sini, nanti ada contohnya di slide berikutnya ya. Contohnya di sini kalau lokasinya, keterangan lokasi itu bisa di belakang, saya sedang belajar di sini saya sedang belajar, dan mungkin di sininya bisa ditaruhkan di tengah, di depan, di belakang gitu. Nah, ini adalah, jadi keuntungannya adalah untuk yang relatif free word ordernya untuk sebuah bahasa yang seperti itu. Nah, kemudian juga dependensi grammar ini, pendekatan dependensi grammar ini kita bisa relatif mudah kalau kita menggunakan dependensi grammar ini dibandingkan dengan yang konstituensi. Nanti akan kita lihat juga ya, karena kalau dengan konstituensi, dengan frase-frase, kita perlu membentuk sebuah frase ya, padahal frase itu mungkin yang satu bagiannya di depan, satu di bagian di belakang. Ini contoh tadi yang untuk bahasa Czech tadi, di mana ada sebuah kalimat di sini yang kalimat-kalimat itu urutannya diubah-ubah ya. Kalimatnya itu urutannya diubah-ubah, dan itu masih memungkinkan ya. Masih memungkinkan. Ini untuk kalimat yang sama, pada intinya mempunyai makna yang sama, ini bisa diubah-ubah urutan kata-katanya ya. Ini salah satu contohnya. Ini ada 3 kalimat yang urutan kata-katanya dibolak-balik ya. Urutan katanya dibolak-balik. Nah, ini adalah keuntungan dari dependensi grammar ya, untuk yang bahasa yang mempunyai urutan katanya itu relatif bebas. Kemudian juga di sini motivasi yang lain ya, yang motivasi praktisnya, yang ini bisa digunakan dengan adanya head dependent, hubungan head dependent tersebut bisa digunakan untuk aplikasi-aplikasi NLP seperti misalkan co-reference resolution ya. Kemudian question answering, information extraction, relation extraction, dan lain-lain. Ini nanti akan kita lihat contohnya di slide berikutnya. Kemudian untuk yang pendekatan constituent based, yaitu yang menggunakan frase, ya sebenarnya menyediakan informasi yang mirip ya. Tetapi kalau kita ingin melihat hubungan-hubungan antar kata ya, seperti tadi antara misalkan mencari head, itu tidak bisa langsung ketahuan headnya yang mana ya. Kita lihat, atau kita balik dulu yang sebelumnya di sini. Nah, kalau di sini kita lihat yang di sebelah kanan ini, kita tidak bisa tahu langsung headnya itu yang mana. Seperti misalkan contohnya di sini ya, misalkan kita lihat yang di sini. Misalkan ada frase ini ya, frase di sini ya, kita lihat. Misalkan noun phrase di sini, yang dari sini ini adalah noun phrase yang terdiri dari
The morning flight through Denver, ini mana headnya? Nah, kalau menggunakan dependency ya, yang kiri ya, kita lihat di sini. Nah, ini kita lihat bahwa headnya itu udah jelas kelihatan bahwa headnya itu adalah flight. Kalau yang menggunakan yang kanan tidak jelas bahwa headnya itu yang mana. Nah, ini contoh aplikasi yang menggunakan dependency ya, struktur dependency. Jadi memudahkan, misalkan contohnya untuk yang mengekstrak relasi, mengekstrak hubungan ya. Ini contohnya relasi interaksi di sini ya protein ya, bahwa di sini adalah relationnya itu misalkan bisa, misalkan contohnya interact, di sini interact ya. Interact itu antara yang KIAC dengan SA ya, dan seterusnya. Ini kita bisa lihat dengan mudah, terbantu dengan adanya struktur dependensi. Yes. Saya kira seperti itu ya. Alhamdulillah, terima kasih. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan bahasan berikutnya di video